pasti tajam. Gunakan saja, nah, gunakan saja amplas. Apabila kita memang tidak memiliki. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أما بعد. Yang saya hormati Ketua Panitia Kajian Juru Sembelih Halal dan saudara-saudaraku semuanya, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita perkenalan dulu. Nama saya Khalid bin Walid dari Desa Jati Agung, Gumuk Mas. Di sini saya menjadi pemateri istilahnya, tapi tidak ya. Kita di sini belajar bersama tentang pengenalan bilah tajam. Setelah apa yang tadi dipaparkan oleh pemateri, intinya adalah bilah, alat untuk sembelih. Ketika sapinya ada tapi tidak ada pisaunya, apa mau digigit? Apakah mau dilukai pakai tulang? Yang jelas tidak, dan tidak boleh. Jadi seperti apa yang dipaparkan tadi oleh sambutan yang pertama tadi, gunakanlah pisau yang tajam dan setajam-tajamnya. Seperti apa pisau tajam itu? Baik, kita akan kenalan dengan pisau-pisau dulu. Mohon maaf saya bawa ini peralatan. Tapi saya bukan begal, Pak. Alhamdulillah saya masih di jalan yang benar. Dikatakan pembunuh bayaran. Ya. Yang pertama, monggo. Saya tak rodok maju mawon nggih, boten pati ketok. Nun sewu. Berdiri saja. Tentang anatomi pisau. Jadi pisau itu anatominya seperti ini, Pak. Ada edge, ada tip, ada point, ada spine, heel, bolster, tang, handle, dan ini sudah namanya apa? Ya. Jadi begini, Pak. Jadi kalau diterangkan seperti ini malah bingung. Nah, bisa dikatakan bahwa ini adalah bilah tajamnya. Sedangkan ini adalah badan bilah, yang ini adalah punggung bilah, dan ini adalah gagang. Ngoten mawon pena. Nggih. Lanjut. Jadi dari pisau-pisau ini dari pisau ini adalah alat untuk sembelih. Nggih. Andep, Duk. Nggih, alat untuk sembelih hewan kurban yang nantinya akan kita laksanakan pada Idul Adha yang akan datang. Jadi pisau itu banyak sekali modelnya. Di sini adalah
yang saya kenalkan adalah pisau jenis pisau pabrikan ya, yang dibuat di pabrik, bukan yang dibuat oleh Mas Budi. Kalau yang dibuat oleh Mas Budi itu kan lokal, sedangkan ini adalah interlokalnya seperti itu. Lanjut Mas. Ada namanya bolster atau guling. Hanya ditemukan pada pisau ditempa. Ini adalah ban tebalnya baja di antara bilah dan pegangan yang membantu menyeimbangkan pisau dan mencegah tangan pengguna dari tergelincir di seberang pisau. Cekelane, Pak. Jadi cekelane latih. Atau oleh jarene wong Jawa garan paling, ngoten nggih. Selanjutnya adalah pantat pisau, adalah akhir dari gagang pisau. Nah, ini Pak, kira-kira seperti ini. Ini adalah pantat pisau. Terus ada edge, tapi adalah bagian yang diasah dari pisau yang memanjang dari tumit ke ujung. Mempertahankan tepi tajam sangat penting untuk keselamatan pengguna dan efektivitas maksimum. Jadi yang ini, alhamdulillah ini tadi sudah dipakai oleh Mas siapa ya untuk sembelih kambing. Nggak nyari Pak, ini pisaunya masih baru, jadi nanti dipakai untuk sembelih. Ini Pak, dari belakang sampai kepada ini yang dinamakan apa tadi? Ya, terus handle pegangan memberikan permukaan mencengkram pada pisau itu. Jadi ini Pak. Handle itu iki ya, ini namanya handle garan Pak, garan. Terus Mas, jadi kalau ditelangkan seperti ini mungkin agak gimana ya, bingung ya, ngeten mawon pun kula terangaken metode ini aja. Ini adalah tipe ketajaman pisau. Biasanya pisau itu yang digunakan yang seperti ini untuk sembelih. Ini ketajamannya flat. Ampes mon canring Madura. Mon canring jebeh napa nggih? Lampir. Lah niku sing leres nggih. Mon canring Madura ampes, mon can tiang Jawi nggih niku lampir nggih. Itu ketajamannya biasanya untuk para jagal atau eksekutor sembelih nanti menggunakan yang seperti ini. Sedangkan yang ini konvek, ini digunakan untuk alat yang digunakan untuk nyacah tulang. Kenapa? Kalau yang seperti ini tidak mudah chipping. Oh, chipping. Goang ya. Nggih, goang, tidak mudah goang. Tapi kalau yang ini, yang model flat, ini tidak bisa digunakan untuk cacah tulang. Jadi kalau pisaunya model seperti ini tidak bisa untuk cacah tulang. Ini hanya digunakan untuk sembelih saja. Sedangkan kalau cacah tulang, saya tidak bawa. Untuk cacah tulang tidak bawa. Jadi modelnya kalau cacah tulang ini adalah model yang seperti ini. Kalau ini untuk biasanya untuk apa? Tatah atau yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Mas Budi ya. Jadi saya juga yang saya pahami hanya dua ini, antara flat dan convex. Kalau yang bila flat ini tadi saya katakan hanya untuk digunakan untuk sembelih. Lanjut Mas. Terus kita langsung ke pisaunya saja. Terus gagang ini kalau yang ini gagang pisau ini kalau buatan kita ini biasanya menggunakan kayu. Sedangkan kalau pabrik dan pandai-pandai yang sudah modern kayak Mas Budi itu yang dari Watu Kebu ya, Watu Kebu Mas. Itu biasanya menggunakan mikarta, terus menggunakan lain-lain sebagainya yang bisa dijadikan gagang, yang tujuannya adalah agar tidak selip.
Jadi kalau pegangan yang dari pabrikan ini sudah diukur Pak ya, diukur anti slip, jadi lebih aman dan mudah untuk dibersihkan. Terus kemudian kalau kayu sama juga, cuma kalau kayu itu lebih ringan. Ini kalau gagang plastik yang jenis yang paling populer, gagang handle-nya ini sangat mudah untuk dibersihkan, tahan dengan baik, akan tetapi kadang-kadang dapat retak setelah pemakaian lama atau ketika terkena perubahan suhu yang ekstrim. Tapi nggih mboten kudu diteleh kulkas Pak, harus dingin terus enggak. Di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari secara langsung, ditaruhlah di tempatnya, jangan ditaruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Karena yang jelas kalau pisau jagal Pak, nun sewu demek mawon pun kados ngeten. Niki tadi nyentuh di depannya dalamnya sana, ini nanti nyentuh langsung terluka. Ini untuk pisau jagal. Terus jenis gagang pisau plastik ada Firebox, gagang pisau Forstner. Firebox telah terdaftar aman dan mudah dicuci dan anti slip, tidak licin. Nilon ini mungkin jenis mikarta ya Mas Budi? Bukan ya. Nilon itu tahan lama, mudah dibersihkan dan ekonomis, murah. Terus ada Proflex, aman dan mudah dibersihkan, anti slip, tidak licin, telah terdaftar di NSF. Dan pesaing ringan dan nyaman apabila dipegang, tapi kita yang umum menggunakan handle kayu Pak. Jadi umumnya kalau kita yang ada di pedesaan ya, kita biasa menggunakan pisau-pisau lokal ya, karena pendahulu-pendahulu kita, para tokoh-tokoh ulama kita yang dahulu tidak mengenal pisau pabrikan. Jadi yang dikenal adalah pisau-pisau pandaian lokal dengan gagang kayu dan panjang-panjang. Lanjut Mas. Terus, nah ini adalah pisau ukir daging. Wadah, ada pisau ukir daging Pak. Bukan semerep kula Pak. Kalau ukir daging itu seperti apa? Apakah daging bisa diukir? Ternyata di sini biar ada. Meskipun ada banyak pisau pemotong daging, pisau ukiran daging digunakan untuk mengiris potongan tipis daging, termasuk unggas, daging panggang, daging yang dimasak besar lainnya. Pisau ukir ini jauh lebih tipis dari pisau koki. Kemungkinan mereka untuk mengukir lebih tipis, irisan yang lebih tepat ini bisa menggunakan carving knife, pisau ukir daging. Lanjut, lah ini adalah pisau boning. Pisau boning ini sangat berhubungan erat. Pisau boning ini sangat berhubungan erat dengan para jagal atau penyembelih atau penurun daging. Sama enggak ya? Jadi seperti ini. Pisau boning merupakan pisau daging yang fleksibel, semi fleksibel. Panjang pisau 3 in sampai 8 in. Digunakan untuk memisah daging dari tulang. Pisau yang besar untuk dipergunakan untuk membentuk dan mengiris, bisa dipergunakan untuk boning daging, panggang paha utuh, kaki domba, kaki sapi, dan fletting ikan. Pisau semi fleksibel atau semi kaku memungkinkan untuk menikung. Pisau yang lurus sempurna untuk memotong lurus tanpa takut meleset. Jadi ini adalah pisau boning. Opo boning ya Pak? Nggih, opo boning ya. Jadi untuk menurunkan daging itu aja sudah. Ya, untuk menurunkan daging itu adalah pisau boning ini. Istilah kerennya itu pisau boning. Oke, kalau kita mungkin di rumah biasa menggunakan pisau-pisau yang lokal seperti ini. Model-model dapur ini Pak ya. Nah, ini yang sering ada yang seperti ini sudah. Kalau ini harganya murah, kalau ini harganya meriah. Ya, kalau ini harganya meriah, agak sedikit ya lumayan lah. Tapi
Kalau pisau ini Tramontina, ini lebih mudah perawatannya, ya. Ditaruh ndak neyeng karena terbuat dari baja stainless. Apakah baja stainless yang putih itu? Bukan ya Pak, tapi ada kandungan karbonnya. Jadi ini tajam dan bisa ditajamkan lagi. Dan ini sangat mudah sekali untuk ditajamkan. Bisa menggunakan sharpening. Nah, nah seperti ini. Nah, ini namanya sharpening, Pak. Kalau orang daerah saya ini namanya stick. Kalau stick. Nah, kalau bahasa kerennya sharpening. Ya kalau enggak, ini kalau kena beli juga pening ini ke harganya, Pak. Harganya juga bikin pening ini. Jadi bisa diasah dengan asan yang seperti ini. Lanjut, Mas. Dan ini adalah, terus lanjut. Kita ke ini adalah pisau butcher. Jagal, Pak, artinya. Ini saya bawa dari buatan dari Turki dengan handle kayu. Ini tipenya adalah bullnose. Dikatakan model-model seperti ini namanya bullnose. Ini digunakan untuk sembelih. Biasanya sembelih menggunakan ini. Jadi pisau ini sangat cocok untuk teknik dorong. Nek belai senengan itu dorong, bisa pakai pisau yang seperti ini. Apakah ini juga bisa digunakan untuk sistem tarik? Bisa. Ya, idealnya kalau pisau sembelih sistem tarik itu 25 cm ke bawah. Kalau dorong itu 25 cm ke atas. Ya. Kalau standarnya 30 cm. Tapi yang kita tahu biasanya pisau sembelih di daerah kita ini masih menggunakan pisau yang 40 cm. Oke, panjang. Takutnya ndak los, Pak. Nah, ndak kena, ndak sampai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum menguasai teknik yang sebenarnya. Lanjut. Pisau pematah. Ya, ini pisau ini mirip dengan pisau jagal, digunakan untuk memotong potongan besar daging. Ini biasanya untuk iris-iris daging, Pak. Biasanya kalau pembagian daging, teng kresek, teng besek itu ya, itu bisa menggunakan pisau ini. Lanjut, Mas. Terus, nah ini adalah pisau simeter. Pisau simeter itu juga pisaunya jagal. Ini simeter 25 cm ya, Mas, 25 cm ini. Kira-kira 25 cm. Ini seperti ini. Ini adalah Victorinox. Ini harganya juga nok ini, Pak. Luar biasa ini. Apalagi yang gagang kayu. Jadi pisau ini digunakan untuk sembelih sistem tarik enak, dorong juga bisa, tergantung penguasaan teknik. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah pisau untuk memotong daging tebal dan tulang. Jadi kalau nanti saya saya berikan trik untuk pemotongan tulang, biasanya kan langsung nggih, prak. Nah, jadi ada tekniknya. Lanjut. Terus, Mas. Nah, kiri. Terus ada lagi. Nah, itu lagi. Nah, terus langsung kepada perawat dan mengasah pisau saja. Biar cepat. Pisau tumpul adalah pisau penyebab paling umum tunggal cedera dapur komersial karena pisau tajam benar memotong lebih mudah daripada yang membosankan. Pekerja dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka lebih cepat. Selain itu, produk dipotong
dapat dikembalikan ke penyimpanan suhu, dikontrol lebih cepat untuk meningkatkan keamanan pangan. Jadi pisau-pisau itu harus dirawat, Pak, dijaga. Jangan setelah dipakai ditaruh. Ya. Jadi setelah dipakai dicuci bersih, ya, dilap kering, kemudian dikasih minyak, ya. Dikasih minyak kalau pisau-pisau lokal seperti ini, Pak. Pisau-pisau lokal seperti ini dikasih minyak. Tapi kalau pisau-pisau yang seperti ini, pisau-pisau stainless, tidak usah pakai minyak. Karena ini sudah didesain anti karat. Lanjut. Tips perawatan: secara teratur mencuci pisau dengan air hangat. Air sabun, keringkan seluruhnya. Yang selanjutnya, asah pisau secara teratur dengan baja sharpening. Nah, ini. Jadi katakan kita mau pakai, kita gunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Kasarnya cuma seperti ini, Pak. Itu kalau kita mau pakai baja-baja yang modern. Lanjut, Mas. Nah, baja pengasah, ya itu tadi yang saya sebutkan. Ya, seperti ini adalah baja pengasah. Lanjut, Mas. Kait boning. Kita di desa pakai ini enggak? Enggak, ya. Kita pakai tangan. Ya. Ini enggak juga, ya. Cuma kalau ada, kita bisa buat atau beli, kita pakai yang seperti itu untuk menjaga, katanya Bu Dokter tadi, higienis. Ya. Tidak bersentuhan langsung dengan tangan. Biasanya tangan kita kena darah atau kena apa, langsung nyentuh daging. Ya. Lanjut. Sarung tangan baja. Lah ini saya nggak bawa sarung tangan baja. Ada. Anti sayat ini, Pak, bukan baja ya ini. Ini anti sayat karena seorang eksekutor itu harus menjaga keselamatan tangannya. Takutnya tangannya yang keiris. Jadi kalau bisa menggunakan sarung tangan baja atau apa? Ya itulah apa namanya, saya nggak ngerti. Ya, jadi pakai baja-baja yang apa, sarung tangan lah istilahnya, sarung tangan yang anti sayat, biar menjaga keamanan kita dalam menjalankan tugas sebagai eksekutor penyembelih. Lanjut, apron atau celemek. Nah, apron itu ya kalau kita lihat istri kita yang di rumah masak itu biasanya pakai celemek, ya, Pak. Biar ndak kotor bajunya. Sekaligus seorang jagal itu juga menggunakan seperti itu untuk apa? Untuk menjaga ada darah yang muncrat langsung kena pada ini apa namanya, baju atau apa namanya, untuk menjaga itu. Juga menjaga higienisnya. Terus Mas, helm. Nah ini kalau di RPH, Pak, pakai helm. Lain jenengan helman teropong nih ngoten napa-napa. Makanya di video sakit viral. Ya, pakai helm itu kalau di RPH untuk apa? Biasanya kan ada katrol, kan? Katrol untuk ngangkat sapi, daging sapi dan lain sebagainya. Itu takut kalau ada los kerja atau apa, gak dengan sesuatu yang gak diinginkan terjadi, itu tidak langsung kena kepala, masih ada helm untuk melindungi kepala kita. Terus, nah baik, sekarang kalau ini tadi sudah saya paparkan, sekarang adalah teknik sembelih, teknik menyembelih hewan kurban. Bapak-bapak ini biasanya menggunakan teknik apa, Pak? Tarik dorong, engek berarti, Pak. Nah, jadi kita tidak bawa alat peraga, Pak, kalau kita tidak punya sapi-sapian, ya. Kita seandainya kalau kita menggunakan pisau lokal, ini adalah golok ukuran 30 cm lebih sedikit. Ini kalau dorong, jangan lupa tangannya seperti ini, ya. Jadi tangan seperti ini,
Karena apa? Kalau tangan seperti ini memiliki kekuatan lebih. Oke. Kekuatannya ini lebih kuat. Jadi kalau seperti ini ya, nah ini gini, util-util. Sekuat apapun tetap kurang maksimal kekuatannya. Tapi kalau seperti ini memiliki kekuatan lebih. Seperti ini digerakkan pun tidak akan goyang. Jadi kelebihan dari menggunakan pisau panjang, tapi tetap harus menggunakan teknik. Tekniknya adalah jari telunjuk, bukan jari tengah Pak ya. Jari telunjuk itu seperti ini kan. Nah seperti ini. Dan kalau dorong, sembelih dengan teknik dorong itu ada videonya. Nah, ya. Teknik dorong ini biasanya ada di sini titik tekanannya, ya. Tekanannya ada di ujung bilah. Dan ujung bilah itu yang baik dan enak digunakan itu adalah ujung bilah yang naik ke atas seperti ini, bukan yang ujung turun seperti ini. Bisa saja digunakan Pak, ya bisa saja, cuma takut nyangkut kalau yang ujung turun. Tapi kalau yang naik seperti ini, ketika eksekusi ke bawah, jadi eksekusi itu ndak nyantol sama kulit dan yang lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan ujung bilah. Jadi kalau kita teknik dorong, separuh dari badan bilah ini, dari bilah ini, sisi tajamnya, ini untuk membuka kulit itu harus ditajamkan ekstra, betul-betul tajam. Jadi kalau pisau tajam, pisau tajam itu bisa untuk iris kertas saja sudah cukup Pak. Tidak usah iris plastik. Jadi kertas seperti ini, nah, seperti ini sudah cukup. Ya, ini ada minyaknya ya. Nah, seperti ini. Ini cukup untuk digunakan sembelih. Jadi jenengan boten usah ladengku landhepe kaya apa. Aja wat megawat desene. Ya. Jawat megawat tak opah betok. Ya. Nanti luka. Jadi paling tidak kalau kita tidak membawa kertas, mosok beleh nggawa kertas. Kan ya enggak ya. Setelah beberapa kali sembelih, kita cukup melihat ketajaman itu di kuku Pak. Ngeten. Kalau ini tidak jalan, tidak merusut, pisaunya jenengan itu sudah tajam. Ya. Tapi kalau di sini ini masih merusut, di kuku ini masih merusut, dari ujung bilah, pangkal bilah sampai ke ujung bilah ini tidak merusut. Ini bisa dikatakan sudah tajam. Ini kalau untuk bilah yang panjang 30 cm. Sedangkan bagaimana dengan teknik tarik? Teknik tarik kalau katanya Mbak Dokter tadi secepatnya dan harus sebagusnya dalam menyembelih. Jadi intinya kalau kita menggunakan pisau mana tadi? Nah ini mampu Pak untuk sembelih sapi. Ya, ini sering digunakan oleh teman kita Mas Fathur. Itu pisaunya kecil kayak ini. Jadi kalau pisau teknik tarik, itu megangnya seperti ini Pak. Pegangnya seperti ini. Ini teknik tarik. Dan ketajaman bilahnya itu yang sini harus betul-betul tajam. Tajamnya rata dan letak titik untuk penekanan itu ada di punggung bilah, di belakang bilah paling bawah. Jadi kita masukkan alat peraga ini, kita masukkan seperti ini, masuk, ini kita tekan, yang bagian belakang ditekan, ketika leher ini sobek, kita menggunakan diputar. Nah, seperti ini. Diputar seperti ini.
Ini urat-urat yang ada di sini, seandainya ini leher, nah, seperti ini Pak. Nah, seperti ini. Tapi kondisinya miring, ya, ini memutar, gerakannya memutar. Itu untuk teknik tarik. Tapi teknik dorong juga bisa. Teknik dorong seperti yang saya katakan tadi ada di ujung. Dan pisau yang enak itu model yang seperti ini untuk sembelih. Ya, atau model seperti ini. Ini simeter. Kayak pedang ya. Nah, ini. Jadi kalau ada kadang orang bikin pisau pandian itu melengkung, Pak. Jadi ngeten nggih. Ada yang seperti ini ya. Nah, tajamnya kayak rembulan yang seperti ini. Itu perkiraan kira-kira inginnya ketika sembelih bisa langsung masuk. Ternyata enggak. Ternyata tetap enak yang menggunakan yang bilah lurus seperti ini. Jadi pisau itu gak usah sing model-model. Biasa lurus ya. Mau depan ujung naik, depan ujung turun bisa saja digunakan. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan pisaunya. Jadi kalau sistem tarik itu lebih menggunakan tenaga lebih kuat karena pisaunya pendek, jadi lebih kuat. Tapi untuk sayatan itu tarik bisa maksimal, bisa maksimal. Ada video sistem tarik. Oh, nggak bisa nyambung. Jadi sembelih itu ada dua metode, dorong dan tarik. Terus jangan lupa pisaunya diasah setajam mungkin. Ya, kalau tidak bisa tajam, bawa ke Mas Budi, bisa menajamkan. Ya, jadi pisaunya harus betul-betul tajam. Jadi ukuran tajam asal sudah bisa memotong kertas ini saja, ini sudah cukup. Ini potong kertas ini sudah cukup untuk sembelih. Tidak usah sampai slis plastik atau slis tisu dan lain sebagainya. Cukup slis kertas ini sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan dari bapak-bapak, monggo, mengenai bilah dan teknik penyembelihan nanti bisa ditambahkan oleh teman kita. Ya. Terkait dengan tadi kan setelah pemakaian itu pasti tumpul. Iya. Yang belum dijelaskan itu tentang ngasah. Oh iya, ngasah. Kalau kita ngasah pakai ini ya, pakai ini apa ini namanya, sharpening. Ini yang jalan cuma pergelangan tangan ini. Tangan yang ini diam, seperti ini. Ya, kayak seperti ini. Ini untuk menajam. Hah? Oh enggak, seperti ini. Seperti ini aja. Dari ujung bilah, pangkal bilah sampai kepada ujung bilah. Bilah tajamnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan batu itu nah, ada rumus asah menggunakan batu asah biasa, Pak. Jadi ada batu asah kasar, ada batu asah medium. Apa medium ini? Tengah-tengah. Rodok kasar didik. Nah, nggih. Terus ada asah halus. Jadi ada 3 batu, Pak, yang harus digunakan oleh bapak-bapak karena saya yang sering gunakan asahan manual. Jadi ketika menggunakan batu asah batu itu yang pertama menggunakan batu asah kasar. Batu asah kasar itu untuk membuat mata bilah biar menjadi tajam. Sampai diasah terus sampai muncul bur. Oh, apa bur? Nggih. Kaya enek sial-sial ini kalau Pak nopo lek ngaran iki. Nggih. Lek ditemek kene kaya kasar, kok lek diungkal singgir kene sini yang kasar itu ya. Itu terus kemudian sampai betul-betul muncul itu, kemudian ganti dengan batu asah setengah halus. Nah, kemudian diasah
Sudut kemiringannya kalau pisau yang seperti ini pisau pandai ya, pisau lokal, itu adalah 15 sampai 20 derajat sudut kemiringannya. Tapi kalau pisaunya sudah kayak garapannya Mas Budi sudah rata, tapi kalau biasanya yang di pasar-pasar itu kita beli ya masih bergelombang. Nah itu perlu perjuangan itu Pak. Benar, bisa ditanyakan sama Mas Budi. Perlu perjuangan yang sangat keras itu untuk meratakan badan bilahnya. Kalau itu sudah rata, maka di sini akan tersentuh dengan sendirinya. Nanti setelah menjebur, kita naikkan lagi kepada batu asrah grade medium, tengah-tengah, rodok halus didik. Baru kita menggunakan asahan itu sebelah kanan kiri, tetap ya. Kita asah seperti itu sampai muncul lagi hal seperti itu, burnya sampai muncul lagi. Terus dibalik sama sampai muncul bur. Kemudian kita naikkan grid. Lek cara ramplas iku nanti nomornya Pak. Amplas nomor 400, nang nomor 1000, nang nomor 3000. Kalau di batu asah jenis 3 itu di 3000 itu bisa sudah sangat tajam sekali dan sudah layak dan bisa digunakan untuk melakukan eksekusi sembelih. Setelah itu, setelah naikkan lagi kepada grade yang paling halus, itu sampai burnya hilang. Burnya hilang. Jadi kembange lading sing teng mriki niki itu sampai betul-betul bersih. Setelah itu baru kita stropping pakai jeans atau kulit. Nah, seperti ini, Pak. Ini namanya stropping. Ini kulit, Pak. Ya. Kira-kira pisau dengan batu asahnya masih mahal batu asahnya, Pak. Jadi kita gunakan yang ada di rumah, memanfaatkan yang murah yang ada di rumah. Bagaimana mensiasati itu, Pak? Gunakan amplas. Ya, bisa menggunakan amplas. Lek jenengan boten percaya bisa nanti dicoba. Setelah di grid kasar, grid sedengan sampai grid halus ya, grid sedang sampai grid halus, baru gunakan amplas. Amplas 3000 sama. Kita gosok ke depan seperti ini. Terus seperti ini. Ke belakang, kita tarik ke belakang seperti ini. Ini kalau kita pakai amplas. Seperti pisau ini belum tajam. Saya kebetulan bawa amplas, Pak. Nah, ini amplas nomor 2000. Ini kita coba pisau ini, bentar. Apakah sudah mampu untuk iris kertas? Ya, masih belum begitu enak. Ya, masih kasar. Tapi ketika sudah kita gunakan amplas 2000, seperti ini, Pak, ke depan. Nah, seperti ini. Ini amplas 2000. Ini berapa kalinya sambil kita raba saja. Ya, nanti akan kelihatan. Kemudian kita stropping pakai kulit. Maju mundur, Pak ya. Jangan seperti ini, Pak. Habis ininya. Jadi kalau ke depan saja, lalu mundur begini, dibolak-balik. Nah, seperti ini. Ini stropping kulit yang lebih halus. Ada yang lebih halus sekali. Kok wakem menerati. Perlengkapannya kok banyak. Terus kemudian kita coba ke kertas seperti ini, Pak. Nah, pasti tajam. Gunakan saja. Nah, gunakan saja amplas. Apabila kita memang tidak memiliki batu asah mahal, Pak, batu asah. Nah.
seperti ini. Ini kesenangannya Mas Budi ini pakai apa? Perspiral ya Mas? Ini perspiral. Nah, seperti ini. Ini tajam. Jadi sangat mudah sekali untuk menajamkan pisau kalau kita tahu teorinya, tahu ilmunya. Tapi ketika kita maju mundur sampai entek ungkale. Ya kok landep-landep nyapo. Kita tidak tahu teknik. Tapi kalau kita sudah punya minimal lah beli anu Pak. Beli ini. Di pasar sapi itu banyak Pak. Kulit seperti ini. Ini di sini sudah banyak sekali golok-golok tajam di sini. Karena ini adalah saya gunakan untuk menajamkan golok. Jadi di setroping pakai kulit-kulit yang seperti ini tidak apa-apa. Kalau ini lebih murah Pak, beli 10.000 boleh. Di pasar itu boleh. Ya. Bolak-balik juga bisa digunakan. Jadi ketika sudah diasah menggunakan amplas dengan teknik maju mundur, ya, maju mundur, ya. Terus kemudian jangan lupa di stroping. Apakah pisau pabrikan sama? Sama. Bisa menggunakan amplas. Seperti contohnya ini sudah berkurang ketajamannya. Nah, cek dulu Mas. Ini ketajamannya sudah berkurang. Tapi kita gunakan amplas seperti ini. Maju, ya. Kalau ini 5 kali, mundur juga 5 kali, Pak. Nah, seperti ini. Jadi begini, bukan hanya di tengahnya saja, nanti yang tajam hanya di tengah ini saja, tapi dari, nah seperti ini. Nah ya, kelihatan ya Pak ya? Seperti ini, sama, walaupun golok pandai lokal, sama, seperti ini. Nah seperti ini. Terus kemudian kita tarik ke belakang seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita stroping kulit. Maju, mundur, ya, seperti ini. Kemudian kita pakai yang lebih halus. Kalau kita beli yang seperti ini, kita gunakan sisi sebelahnya, Pak. Ini juga halus. Ini juga bisa digunakan. Jadi murah meriah tapi bisa menajamkan pisau. Nah, lebih halus, Pak. Ya. Lebih halus daripada tadi. Nah ini seperti ini. Mohon maaf ini bikin kotor Pak. Ya. Mungkin ada lagi? Oh, request coba, boleh? Monggo. Bentar aja tapi ya. Nanti setelah akhir nanti bisa. Nanti kita bisa bincang santai, sharing dengan Mas Budi itu ahlinya ahli. Kalau ini harus diasah ulang Mas. Ya. Kenapa? Harus diasah ulang. Ini mata bilangnya papa, Pak. Ya. Papa. Ini bisa diasah, tapi ini ya, ini. Nah, tidak mampu. Tapi apakah bisa digunakan seperti ini? Mungkin saja bisa. Kita coba saja. Apa salahnya orang mencoba, ya, Pak? Butuh opname. Ini butuh dikirim ini. Ya, hampir bisa Pak. Tapi karena memang posisinya ini sudah papak pol. Ya, ini legend ini Pak. Ini harapan saudara-saudara kita para pandai-pandai lokal gitu. Kita harus hargai karena mereka, kita harus juga bangga dengan buatan mereka. Ya, tidak kalah dengan pisau-pisau pabrikan. Cuma kalau pisau pabrikan lebih mudah dibersihkan, lebih mudah untuk disimpan, tidak tahan karat. Sedangkan kalau pisau yang seperti ini, Pak, kalau seperti ini, Pak, bawa seperti ini nih, tidak tenang, Pak. Ya, tidak tenang bawa yang seperti ini. Ini harganya dapat kambing 1 ini, Pak. Dapat kambing 1 ini harganya. Ini kelasnya Victorinox ini. Ya. Tapi kalau seperti ini, nah ini tenang kita, Pak. Walaupun ketiduran, ketinggalan, tak pati kepikiran mencari yang betul.
Letor ada apa hilang. Boleh yang pasar penjara. Ya. Cuma apakah ini bisa ditajamkan? Bisa, Pak. Ini hanya kurang flat. Istilahnya kalau flat itu seperti ini. Membentuk huruf V. Ya. Ini masih ada cembungnya. Jadi kayak seperti konvek gitu. Nggusi ya. Ha, iya nggusi lek jare wong Jawa nggusi. Gusine metu ae. Ya. Jadi kurang seperti ini. Ya. Kurang lampir, kurang apes mun canteng Madura. Jadi ini bisa ditajamkan lagi, juga bisa digunakan untuk sembelih kambing apabila sudah tajam. Tapi penajamannya orang mengasah itu ilmunya satu, Pak. Sabar. Tuh. Lek mboten sabar gak mari. Soale lengene kemeng nggih, keringete metu. Bobyos. Nah, itu kalau orang tidak sabar tidak bisa menajamkan pisau. Jadi pengasah itu harus sabar. Walaupun serumit apapun, kalau kita sudah menemukan titik terangnya bisa menajamkan, besok ketagihan, saya jamin. Coba jenengan punya pisau yang tumpul, kemudian jenengan tajamkan setajam mungkin, bisa mengasahnya din tetanggane kalah. Jam. Geng sih akhirnya. Mulai gini. Itu sudahan itu, Pak. Menjadi penasaran. Masa ada tinggal tak bisa tajam? Bisa. Ya. Jadi kita sebagai seorang eksekutor jangan sampai menyiksa hewan kurbannya. Kadang kalau sini kurang tajam, disayat itu putih tok, Pak. Ya, pote karo. Ya, mah pote, petoron boleh. Berapa kali sampai? Ya. Berkali-kali, ya. Sebisa mungkin ketika eksekusi, ketika menyembelih itu 1 kali sayat jadi. Nah, 1 kali sayat ketika saluran tadi bisa terputus sempurna. Seandainya ada bisa di videonya mungkin lebih menarik. Nggak bisa? Ya. Jadi memang harus ada ada apa? Ada video alat peraga dan lain sebagainya. Pak, Nggih. menajamkan tuh begini tidak bisa. Kan itu gini kan. Kalau didorong bisa enggak? Didorong begini, Pak. Ngeten. Iya, bisa. Bisa saja. Bisa saja. Ya. Sama saja. Sama saja. Nah, seperti ini. Kalau yang tajamnya ke depan, nggak boleh nggak? Kenapa? Kalau yang tajamnya ke depan, itu kan tadi salon belakang mundur ya. Seperti ini kan, Pak? Iya. Nah, sama saja sebenarnya. Maksudnya gimana tadi? Ngeten nggih. Pripun, Pak? Ada ke depan. Oh, ngeten. Bukan. Itu dibalikan ke sini. Ngeten. Apa karena takut, Pak? Ya, yang benar seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Jadi ini dia tok, Pak. Apa ini? Pergelangan tangannya tok. Nah, kilo tok saya main. Nah, sini. Nah, seperti ini. Ini hanya penajaman sementara bilahnya rolling melengkung. Ya. Macam-macam, Pak. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, ya. Macam-macam. Yang penting bisa, tidak. Nah, ini video untuk sembelih teknik dorong. Jadi tetap ujung bilah yang digunakan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu dorong, Pak. Oke. Diulang. Jadi gelambirnya jangan lupa ditarik. Nah, gelambir. Endi rodelon. Ini Pak, gelambir ini ditarik. Gembel. Nah, seperti itu. Ini adalah teknik dorong. Lanjut teknik dorong yang selanjutnya.
Nah ini agak gelap Pak ya. Memang malam hari. Ini dari Jatim Pak, namanya Hafid Hasan. Beliau master asahnya Jatim. Bisa dikatakan master asahnya Jatim. Ini sapi jumbo. Jadi itu Pak, ini nih. Ini sebagai apa? Ukuran gulu menjing Pak. Nah, gulu menjing. Nah, seperti itu. Itu udah putus Pak. Putus Pak. Putus sempurna itu. Coba dibalik Pak, diulang. Kenapa? Enggak sampai mentok tulang. Oh, kalau sudah lihai tidak mentok tulang Pak. Lihat, dilihat saja. Itu sebut terputus sempurna. Koyok gurung. Tidak apa-apa. Kalau masih kurang was-was. Kebiaki orang. Mari dia leding tak kening kenyang beli model. Gumbeng kebi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu sudah terputus sempurna semua urat-uratnya. Ada dua itu Pak. Ada lagi Mas? Tarik, sebentar ya. Nah ini dorong, masih dorong Mas. Nah, jadi seperti itu kalau sistem dorong. Sekarang yang tarik, ada yang tarik Mas? Yang tarik ada. Gak ada. Sudah tuh ya. Ya kita cukupkan sampai di sini. Oh nggih monggo silakan. Kulit gelambir itu lebih baik ditarik ke depan, kalau tadi kan ditarik ke depan. Iya, itu kalau posisinya dalam kondisi miring Pak. Tapi kalau posisi kepalanya itu dangak, itu tarik bawah seperti ini. Ya, kemudian kita eksekusi. Ya, sekencang mungkin, setegang mungkin bagian ini lehernya untuk melakukan eksekusi. Sudah dicukupkan dulu Pak karena katanya sudah zuhur. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang memuaskan para peserta. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.